Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutful Hakim, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Asatidz Sedan, Rembang, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Siber Nurjati, Cirebon, Jawa Barat. Dengan nomor peserta PPG 3874 1601 41094. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025252802 pada materi riba, bank, dan asuransi. Materi kelas 12 dengan model pembelajaran Project Based Learning dan TPACK. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi semangat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Karena usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu kosong. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai riba. Namun, ingatkah kalian materi yang sebelum riba? Yaitu tentang pelepasan hak milik. Di antaranya adalah hibah, sodako, hadiah, dan wakaf. Dan pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai riba, bank, dan juga asuransi. Namun pada pertemuan pertama kita terlebih dahulu membahas mengenai riba. Tujuan dari kita mempelajari riba diantaranya agar kita bisa mengetahui apa itu riba, pengertiannya, definisinya, macam-macam riba, contoh-contoh transaksi yang terdapat riba di dalamnya, kemudian hikmah dari diharamkannya praktik riba. Pada kesempatan kali ini, dalam mempelajari riba, kita akan menggunakan metode PJBL. Apa itu PJBL? PJBL adalah Project Based Learning. Project itu proyek, based itu dasar atau acuan, learning itu pembelajaran. Artinya adalah pembelajaran yang berdasarkan suatu proyek atau pembuatan suatu produk. Nantinya dengan kita belajar menggunakan metode PJBL, Bapak berharap kita semua dari kelas 10 Merdeka ini membuat produk yang berupa poster dampak riba dan dampak negatifnya. Bukan hanya poster saja, namun juga kita belajar menggunakan teknologi, yaitu menjawab pertanyaan menggunakan Canva yang dalam bentuk atau format web. Jadi kita nanti bermain game melalui Canva web tersebut, dan dalam game tersebut nanti Bapak minta untuk mencocokkan istilah atau kosakata dengan definisinya. Misalnya, apa sih riba itu? Nah, kalian cocokkan dengan definisi yang ada. Kolom definisi ada kolom
istilah. Jadi antara kolom istilah dengan kolom definisi kalian cocokkan. Begitu cocok nanti warnanya akan berubah seperti itu. Pada kesempatan kali ini Pak Lutfi akan menayangkan berita mengenai dampak perbuatan riba, yaitu seseorang ketika sudah melakukan riba itu akan tega untuk berbuat kriminal, diantaranya membunuh, merampok, begal, mencuri, dan lain sebagainya. Berikut ini kita simak terlebih dahulu. Polisi menghentikan kasus kematian satu keluarga di Kampung Poncol, Ciputa Timur, Tangerang Selatan pada Selasa 7 Januari 2025. Korban adalah pasangan suami istri AF dan YP serta anak mereka berinisial AH yang setelah terjerat judi online dan pinjaman online. Setelah kalian melihat tayangan tersebut, yaitu berita mengenai seorang yang tega melakukan pembunuhan terhadap istrinya, anaknya, sehingga kemudian dia karena sudah kebingungan akhirnya juga ikut meninggal karena bunuh diri juga. Selesai, hidupnya selesai dengan begitu saja dan tragis. Nah, sekarang apa yang dapat kalian ambil pelajaran dari tayangan tersebut? Yang mau jawab tunjuk jari. Atau jawab saja juga silakan. Sofi? Dikarenakan pinjol. Elsa? Yang lain? Naila? Dari tayangan tersebut kita juga mengambil pelajaran jangan sampai terlibat dalam pinjol, karena dampak dari pinjol ternyata ya sangat besar ya, sampai bisa membunuh istrinya sendiri, anaknya sendiri. Dari situ berarti kita bisa memahami bahwasanya dampak pinjaman online, di mana itu merupakan salah satu bentuk praktik riba, itu adalah sangat besar. Bukan hanya dampak duniawi, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam orang yang berbuat riba. Dan apakah kalian sudah tahu apa itu riba? Apa itu riba? Sudah tahu? Dijin? Apa itu riba? Oke. Elma? Apa itu riba? Nilai lebih atau tambah. Secara bahasa ya, tambahan, kelebihan. Itu adalah riba secara bahasa. Terus bagaimana caranya nanti kita bisa terhindar dari perbuatan riba? Makanya kita akan belajar bersama-sama di sini materi riba, bank dan asuransi. Bahaya riba ngeri banget, sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Secara bahasa, riba adalah tambahan, kelebihan. Secara istilah atau terminologi, riba adalah, coba dibaca, Elma. Komik kali ya. Pakai jangan sama saya. Elsa. Secara
tambahan dalam transaksi jual beli. Kemudian atau pinjam meminjam. Baik transaksi jual beli, pinjam meminjam, di situ ada nilai tambah atau nilai kelebihan tambahan, dan itu dilakukan secara tidak benar, batil, sehingga bertentangan dengan prinsip muamalah dalam syariat Islam. Jadi apa yang kalian lihat dalam tayangan PPT, kalian diharapkan sudah mengetahui materi mengenai riba, dampak negatifnya, hukum-hukumnya, kemudian bagaimana cara kita untuk nanti menghindari praktek riba. Selanjutnya, Bapak akan membagikan pada teman-teman semua, dan saya harap untuk membentuk kelompok yang ya, silakan membentuk kelompok ya negara, maksudnya berhadapan-hadapan, untuk kemudian mengerjakan lembar kerja KPJ yang sudah siapkan untuk dikerjakan. Informasi tentang dan bahasa kalian sendiri ya definisinya. Pokoknya yang kamu pahami dari apa yang tadi sudah dijelaskan ditulis. Bentar nggak apa-apa. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjutkan untuk mengerjakan link yang tadi sudah Bapak share. Sudah dibuka semua? Silakan buka kalau yang belum. ini soalnya dua bisa. Sudah semua? Ya. Selanjutnya mengerjakan proyek dengan poster. Dikerjakan setelah ini ya. Teman-teman sudah selesai buat proyeknya? Ada yang sudah selesai? Coba yang sudah selesai Bapak minta untuk mempresentasikan di depan. Kelompok 1 dari belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu riba. Yang pertama, riba, musuh tersembunyi dalam keuangan kita. Sedikit terasa manis tapi berujung kehancuran. Riba adalah tambahan yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang diharamkan dalam Islam. Allah dan Rasul mengumumkan perang terhadap pelaku riba. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jauhi riba, dekatkan diri pada keberkahan. Hindari riba, pilih jalan halal. Edukasi diri, lindungi keluarga, dan bangun masa depan tanpa riba. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil posternya. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Negatif Impact. Pengertian impact juga dalam bahasa dari nilai lebih tambahan. Secara istilah, riba adalah nilai tambahan baik dalam hal jual beli maupun pinjam meminjam yang berdampak pada besar. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadl. Yang kedua, riba nasiah. Nomor 3, riba qard. Nomor 4, hidayah. Contohnya, rugi menukar 1 gram emas 24 karat dengan 1,5 gram emas 22 karat secara tunai. Sedangkan negatif, riba yang pertama menambah kemiskinan, membebani si miskin dengan bunga berbunga. Yang kedua, ketidakadilan, mengumpulkan kreditor merugikan debitur. Yang ketiga, krisis ekonomi, memicu ketidakstabilan finansial. Yang keempat, kerusakan moral, mendorong keserakahan dan eksploitasi. Dan yang terakhir, dilarang agama dianggap dosa besar dalam Islam. Silakan teman-teman boleh bertanya untuk hasil yang dibuat oleh kelompok 2, poster mengenai dampak negatif riba. Apakah sudah sesuai atau ada yang kurang? Silakan. Boleh tanya atau ada yang kurang jelas? Silakan, Naila. Nah, sebenarnya apa sih riba fadl dan riba qard? Perbedaannya apa? Kalau bisa sekalian contohnya ya. Ada pertanyaan, riba fadl dan riba qard bedanya apa? Riba fadl, pokoknya riba fadl itu barangnya sama dan sejenis namun ukurannya berbeda. Tidak setara. Contohnya, rugi bertukar 1 gram emas 24 karat dengan 1,5 gram emas 22 karat secara tunai. Riba qardnya? Oke, terima kasih. Yang lain, yang Putra barangkali mau bertanya. Sofi? Dan pesan yang diberikan apa dari poster tersebut? Jangan pernah mendekati riba dan mendekati perkara yang Intinya jangan coba-coba riba, gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah bagus, dan kelompok yang lain semoga nanti juga lebih bagus lagi. Silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu bersama-sama menyimpulkan apa sih yang sudah kita ketahui, materi apa saja yang sudah kita pahami dari kita mempelajari riba. Yang pertama, tentu istilah atau definisi baik menurut bahasa ataupun menurut terminologi. Secara bahasa, riba adalah tambahan, kelebihan
Sedangkan secara etimologi ada terminologi adalah tambahan dari praktek jual beli atau dari pinjam meminjam yang tidak sesuai dengan konsep muamalah syariat Islam, karena dilakukan dengan cara yang tidak benar dan itu tentunya merugikan. Dampak negatifnya adalah, sebutkan ya, Hidayah, dampak negatif riba apa? Si kaya makin kaya dan si miskin semakin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kayak teringat lagunya siapa itu? Kang Kaji ya, Kaji Roma. Oh, Honda itu. Selanjutnya, dampak yang berikutnya adalah apa? Elsa? Ketidakadilan menguntungkan kreditur dan merugikan debitur. Menguntungkan kreditur, merugikan debitur. Intinya di situ merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Adapun hikmah diharamkannya riba adalah satu, Sofi. Satu, menghilangkan faedah berutang piutang yang menjadi tulang punggung bagi orang atas kebaikan dan takwa. Intinya menimbulkan rasa berani ya untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah setelah melarang praktik riba di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Apa artinya? Artinya apa? Pasal Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ulangi. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli wa halallahul bai'a wa harramar riba dan mengharamkan riba. Jual beli boleh tapi riba jangan. Jadi teman-teman sudah paham ya mengenai konsep riba, hukumnya, macam-macamnya, bentuknya, contoh-contohnya, contoh-contoh praktek riba dan dampak negatifnya. Berikut juga hikmah yang kita bisa dapatkan dari diharamkannya praktek riba. Semoga kita semua terhindar dari praktek riba, tidak mencoba-coba melakukan riba, dan bisa mewanti-wanti diri sendiri, keluarga, teman, masyarakat luas untuk tidak melakukan praktek riba. Karena bahayanya riba ngeri banget ya, sehingga jangan coba-coba untuk mendekatinya, nanti kamu sayang. Bisa dipahami nggih? Paham semua? Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita pelajari bersama mengenai riba? Tidak? Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terus berjuang, tetap semangat dan tidak sambat. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.